Selamat pagi, selamat siang pada setiap saudara. Saudara, pada memasuki bulan ini kita dengan tema hidup yang berkenan, tentunya hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Itu satu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan mulai dari mana kita memulai satu hidup yang berkenan? Tentunya dari hati kita. Jadi hari ini saya akan sharing tentang pentingnya tentang hati nurani. Apakah hati nurani itu? Definisi hati nurani adalah suara batin yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah suara batin kita. Setiap orang ada memiliki hati nurani itu dalam hati kita masing-masing, saudara ya. Hati nurani adalah suara batin yang menegur, yang mengingatkan dan membenarkan perbuatan kita. Itulah hati nurani ya. Dan kalau misalkan seorang ibu mengatakan kepada anaknya jangan makan permen, kamu masih batuk gitu ya. Dan tentunya pada waktu mamanya tidak ada, dan dia lihat permen ada di meja, secara hati dia ingin. Tapi mau maju, hati nuraninya menegur, ingat kata-kata mamamu, nanti batuk. Tapi pada waktu dia mengambil itu, karena dia lebih ingin daripada mendengarkan hati nuraninya dan memakan permen itu, langsung hatinya berdebar-debar. Itulah hati nurani. Dia negur kita. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, setiap kita pernah pasti mengalami teguran hati nurani. Ya, itu. Betapa pentingnya hati nurani itu sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 26 ayat 16, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Rasul 24 ini merupakan satu kisah di mana Paulus ingin mengakhiri pelayanannya. Jadi dia sudah ini bukan awal dari pelayanannya, ini sudah bagian terakhir dari pelayanannya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa selama hidupnya yang dijaga oleh Rasul Paulus adalah hati nuraninya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ keluar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terjemahan yang lain mengatakan jagalah hatimu lebih dari hartamu yang lain. Hati kita sebetulnya adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan kita. Lebih dari mobil kita, lebih dari rumah kita, lebih dari perhiasan-perhiasan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ada seorang istri yang komplain sama saya, dia ngomong, itu suamiku itu sayang sama mobilnya luar biasa. Lebih sayang daripada sayang saya. Lu kok bisa gitu? Itu dia membersihkan mobilnya, Pak Andreas tahu enggak? Cotton bud itu sampai celepitan-celepitan pintu mobil itu dibersihin sama suami saya. Saya itu enggak pernah dikorokin kuping saya dengan cotton bud. Mobilnya di cotton bud. Wih, itu protes ya, istrinya protes. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga hati kita lebih daripada apapun juga, saudara. Lebih daripada segala yang kita miliki. Karena dari situ keluar kehidupan. The quality of your relationship, it depends on the conscience. Kualitas relasi saudara, baik dengan istri, teman, dan lain sebagainya, itu tergantung daripada nurani saudara. Ya. Kualitas dari pelayanan saudara, itu tergantung dari apa? Dari hati nurani kita. Kualitas dari pekerjaan kita, dan lain sebagainya, mempengaruhi segala hal. Kualitas daripada ibadah kita, mempengaruhi, itu terpengaruh dari hati nurani kita. Pentingnya hati nurani. Satu, hati nurani yang bersih menjadi dasar kehidupan rohani yang sehat. Dikatakan dalam 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu adalah kasih yang timbul dari hati nurani yang tulus. Ya. Hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Nothing spiritual, tidak ada hal rohani yang bisa muncul dari hati nurani yang tumpul, yang mati, tidak ada. Kerohanian itu muncul dari hati nurani kehidupan kita. Saudara mau hidup kudus, itu semuanya munculnya dari satu kehidupan daripada hati nurani yang sehat. Saudara. Yang kedua, hati nurani yang bersih menjaga integritas
hidup kita. Amsal 10 ayat 9 dikatakan, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Saudara, begini, hati nurani bukan masalah hati saja, tapi itu mempengaruhi jiwa kita, emosi kita, pikiran kita, kehendak kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Mempengaruhi apa lagi, saudara? Perkataan kita. Integritas itu apa? Integritas itu sinkronnya apa yang kita lakukan dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita renungkan dalam hati. Integritas itu apa? Sinkronnya perkataan kita dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau orang yang tidak punya integritas itu artinya orang yang ngomongnya lain dengan apa yang dipikirkan. Itulah orang itu tidak punya integritas. Ngomongnya baik tapi motifnya kotor. Jadi itu tidak punya integritas. Tapi integritas adalah murni, itu asalnya dari hati nurani kita. Itu integritas. Ya, hati nurani lebih lagi itu mempengaruhi ibadah kita kepada Tuhan. Ibrani 9:14 dikatakan Yesus mati itu darahnya itu menyucikan kita dari apa saudara? Hati nurani dan dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. The quality of our devotion to God. Itu semua ibadah kita itu semua kualitasnya dari hati nurani kita, saudara. Dan bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan, semua itu tergantung dari hati nurani. Kalau hati nurani kita menuduh kita, saudara, bagaimana kita bisa enjoy memuji Tuhan. Kalau hati nurani kita itu mengingatkan kita ada sesuatu yang keliru dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan? Tidak bisa, saudara. Jadi itu mempengaruhi ibadah kita. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang ke gereja tapi hati nuraninya tumpul atau tercemari dengan hal yang lain. Seorang hamba Tuhan yang bernama John MacArthur. Siapa dia? Itu tokoh evangelical, tokoh injili. Baru meninggal dia. Dia anggap sebagai orang yang sangat senior menulis buku tentang the vanishing of the conscience. Itu hilangnya hati nurani. Dia ngomong di dunia ini bukan kehilangan apa? Orang bukan kehilangan karisma. Dunia ini bukan kehilangan orang-orang hebat, orang-orang yang sukses. Dunia tidak kehilangan orang-orang yang kaya, orang yang tertenar dan lain sebagainya, yang bisa mencapai prestasi-prestasi puncak. Tapi dikatakan dunia ini kehilangan orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni. Even Christian, dia katakan, walaupun itu orang Kristen sendiri pun, saudara. Ya, dan kenapa? Nanti kita pelajari lah kenapa kita seringkali mematikan hati nurani ini ya. Jadi ini. Nah, di dalam hati kita itu ada perbedaan antara suara hati dan hati nurani. What is the difference itu? Apa perbedaannya suara hati dan hati nurani? Apakah saya terlalu cepat? Enggak ya, saya belajar untuk pelan ya supaya saya enggak ngebut ya. Perbedaan suara hati itu adalah berfungsi sebagai penggerak untuk bertindak. Itu adalah motor daripada motivasi kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau saudara ingin punya ide dan kemudian ingin mewujudkan ide saudara, suara hati saudara mendorong, oke, lakukan itu. Itu ide-ide dari suara hati kita, ya. Dan saudara mau telepon seseorang, ngajak orang untuk fellowship bersama-sama, itu suara hati kita yang bersuara. Tapi hati nurani bukan penggerak, hati nurani itu adalah berfungsi sebagai penilai dari tindakan kita, yang mengevaluasi tindakan kita. Berada dalam satu hati. Nah ini indahnya begini, kita punya suara hati untuk doing something, tapi kita punya hati nurani untuk checking that action. Itu. Dan karena hati kita masih dipengaruhi oleh banyak dosa dan motivasi yang tidak baik, saudara, maka seringkali hati nurani itu mengkoreksi suara hati itu dan akhirnya, oh iya ya aku apa yang aku lakukan itu betul, tapi motifnya keliru. Lain kali aku harus melakukan dengan motif yang benar. Hati nuraninya mengatakan demikian.
Sehingga proses itu membuat kita makin dikuduskan, dibersihkan, disucikan dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan, katanya Alkitab begitu. Jadi itu pentingnya, bedanya suara hati dan hati nurani. Realita tentang hati nurani. Kenyataannya hati nurani itu dapat diabaikan. Bahkan dapat dimatikan jika terus-menerus diabaikan. Siapa yang pernah merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang tidak baik? Tidak ada ya? Ya semua merasa bersalah kan? Semua orang merasa bersalah. Tapi saudara, kita bisa mematikan tuduhan hati nurani itu. Dimatikan, itu bisa akhirnya menjadi tumpul, tercemari, dan akhirnya bisa mati. Dan tanpa hati nurani manusia dapat jatuh ke dalam dosa tanpa rasa bersalah. Itu bisa, saudara. Orang bisa menjadi Kristen bahkan puluhan tahun, saudara. Dengan hati nurani yang tumpul dalam hidupnya, ada bagian yang dia simpan karena dia sedang menikmati dosanya, dan hati nurani di situ dia menjadi tumpul. Bahayanya hati nurani yang tumpul itu. Jika kita memperhatikan hati nurani kita, maka kita akan diarahkan kepada hidup yang benar. Sebaliknya tanpa hati nurani yang murni, kerohan kita yang akan runtuh. Ayatnya di mana? 1 Timotius 1 ayat 18-19. Kita perhatikan ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Karena itu apa yang disebut? Kandaslah iman mereka. Ambrol. Sekuat-kuatnya iman itu. Kalau tidak ditopang dengan hati nurani yang murni, hancur. Contohnya siapa? Simpson. Siapa dia? Dia orang hebat, orang kuat, luar biasa. Saudara. Tapi dia kompromi terhadap hati nuraninya. Sudah ada teguran, dia pacaran dengan orang yang tidak boleh, orang Filistin. Ya, orang yang Tuhannya beda dengan Tuhan orang Israel. Sudah dinasihati oleh orang tuanya, tapi dia merasa, so what? Kalau aku menikah dengan orang Filistin, so what? Siapa yang bisa ngalahkan aku? Siapa ya? Aku ini hebat, aku ini kuat. Dan akhirnya kita tahu, akhir hidup Simpson, dia hancur. Saudara. Kandaslah iman mereka. Kandas itu adalah kata untuk kapal yang tenggelam itu, kandas itu. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya ayat ini disebut shipwreck. Yaitu, kandaslah. Untuk menenggelamkan kapal, tidak perlu lubang yang besar yang berdiameter 1 meter, tidak. Saudara. Untuk menenggelamkan kapal yang besar, lubang yang kecil aja, itu sudah cukup untuk menenggelamkan. Kompromi kecil kepada dosa, itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Itu bahayanya ya. Nah, pencobaan yang meruntuhkan hati nurani, awalnya adalah teguran yang kecil. Jadi orang biasanya tidak langsung melakukan dosa yang besar, tidak. Biasanya dengan kompromi dengan hal-hal yang kecil. Ya. Orang berzina nggak langsung berzina gitu, tidak langsung. Mungkin awalnya itu lihat blue film. Mungkin awalnya itu lihat majalah-majalah yang porno. Dan mengisi otaknya dengan hal itu, saudara. Itu bahaya, saudara. Ya, hal-hal yang kecil. Nah pada waktu kita melakukan itu, nurani kita nggak enak, saudara. Tapi disuruh diem. Nanti kita belajar lagi ya. Nah kalau kita abaikan teguran-teguran hati nurani itu, maka hati nurani itu jadi lemah. Tegurannya itu suaranya hati nurani tidak sekeras sebelumnya, tapi akhirnya jadi lemah. Diabaikan lagi maka tercemar dan tumpul, sulit untuk bersuara kembali. Dan kalau sudah begitu, kerohanian seseorang itu akan menjadi runtuh atau kering. Ya, jadi biasanya tidak ada orang yang langsung jatuh dalam dosa besar. Enggak, itu dari pergumulan dan proses yang panjang dan akhirnya hancur. Saudara. Dalam every area, hal itu begitu ya. Jadi orang itu tidak akan menjadi penipu gitu ya saudara ya.
Kalau enggak dia menipu dengan hal-hal kecil. Saudara, saya pernah punya buku judulnya 200 dusta sehari. Ya, 200 dusta sehari. Ada seorang yang menyelidiki itu, ya, dan diselidiki orang umum ini saudara ya, orang umum saudara dan saya itu ya saudara, itu rata-rata bisa-bisa kalau orang biasa itu kalau setiap hari itu bisa berbohong 200 kali. Nggak mungkin lah, saya merasa pada waktu baca buku itu, nggak mungkin lah, begitu banyaknya. Dan dia ungkapkan, ya apa kamu hari ini? Ya aku baik-baik aja padahal pilek. Itu bohong kan? Yang gitu-gitu tuh. Yang gitu-gitu saudara ya. Ya apa istrimu? Ya baik-baiklah. Padahal lagi flu. Lah, saudara, hal-hal kecil itu saudara ya. Tanpa kita sadari, buku itu menunjukkan bahwa dalam satu hari orang general aja ya saudara ini yang umum itu bisa sampai 200 kali. Bayangin, dia tidak mengamankan ya di atas ya dan tidak di atas tidak, tetapi dia di tengah-tengah, saudara. Itu bahaya, saudara. Ya, tanpa kita sadari, kan kita nggak sadar toh tentang hal itu, saudara. Jadi mari kita belajar untuk memurnikan kembali hati nurani kita. Tanda bahwa hati nurani yang itu menjadi tumpul atau mati, tandanya bagaimana? Tandanya tidak lagi merasa bersalah saat berbuat dosa. Ayat yang bagus sekali, Yeremia 6 ayat 15, dikatakan seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Ada. Kenapa demikian? Hati nurani umat Tuhan itu sudah mati pada waktu itu. Ini bicara soal bukan orang yang di luar Kristen, ini bisa bicara soal orang yang di dalam gereja sekalipun, saudara. Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, tapi hati nuraninya bisa tumpul dan mati. Akibatnya apa, saudara? Kalau sudah tidak merasa, maka mereka mencari pembenaran untuk dosa mereka. Yesaya 5 ayat 20 dikatakan, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Ini pembenaran. Ya dalam sehari-hari tanda-tanda orang yang hati nuraninya sudah tumpul dan hidupnya dikuasai oleh dosa. Ya, ada pepatah yang mengatakan ya kalau kita bermain-main dengan dosa, satu kali dosa yang mempermainkan hidup kita. Itu bahayanya dosa itu begitu. Ya dosa memiliki daya hancur yang luar biasa, yang lebih besar dibandingkan apa yang kita pernah pikirkan. Jadi jangan bermain-main dengan yang satu ini. Samson, katakan ada Simpson bermain dengan dosa. Akhirnya dosa yang menghancurkan hidup Simpson. Itu dia. Ya, jadi biasanya orang kalau mau pembenaran, biasanya ngomong gini, everybody is doing it. Nah itu, semua orang berbuat dosa, yang itu, semua berbuat dosa. So what, gitu loh, apa salahnya? Jadi kalau semua berbuat dosa bukan berarti perbuatan dosa kita bisa dibenarkan. Satu kali aja, kali ini aja. Loh ada satu kali, ada dua kali. Ya aku berdosa ya, tapi ada orang yang berdosanya lebih besar daripada aku. Itu kata-katanya, ya kan? Jadi gitu. Ini dosa-dosaku, tapi aku tidak merugikan orang lain. Ini aku nikmati sendiri, itu. Aku berdosa, ya, aku nikmati sendiri, ya, dan tidak merugikan orang lain. Itu. Atau biasanya aku ya dosa, tapi apa? Dibandingkan dia yang mengagungannya tidak berdosa, aku lebih banyak dukung, nyumbang untuk pelayanan ini, pelayanan itu, aku lebih banyak. Aku lebih banyak nyumbang gereja daripada orang yang ngomongnya tidak pernah berdosa. Loh, kita membandingkan. Nah, orang yang mati hati nuraninya, yang mati dalam dirinya itu apa? God's conscious, kehadiran tentang Tuhan di dalam hidupnya. Yang ada cuma apa? Self-conscious. Dia sadar tentang dirinya sendiri. Nah, orang yang
tidak sadar tentang Tuhan, dan maka akhirnya apa, saudara? Akibatnya apa? Self conscious itu berubah menjadi self righteous, merasa dirinya benar. Saudara. Ya jadi yang lain keliru aja. Jadi ya ini orang yang sudah berdosa tapi pembenaran itu, saudara. Makanya akhir-akhir ini ada istilah apa? Play God. Siapa yang pernah dengar istilah play God? Ya, yaitu orang yang merasa benar, yang kemudian bertindak seperti Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan, play God. Orang yang tidak pernah merasa bersalah, orang lain yang salah. Orang yang merasa paling baik, yang orang yang lain paling jelek. Itu play God namanya. Nah sekarang ini pelajarannya, tapi saya mau cerita ini. Ada cerita tentang how to catch an eagle. Bagaimana kita bisa menangkap burung elang atau raja wali. Nah menangkap raja wali atau elang itu, ini cerita, jadi saudara rileks saja. Saudara menangkap burung raja wali atau elang itu tidaklah mudah karena dia terbang tinggi. Saudara tahu sarang raja wali di mana? Bukan di atas genteng, bukan saudara. Sarang raja wali itu di pohon-pohon yang tinggi. Di cadas-cadas, di gunung-gunung yang tinggi. Jadi sulit untuk menangkap seekor raja wali. Tapi pemburu raja wali itu mempunyai satu cara untuk menangkap raja wali. Tidak gampang memang saudara, karena kita tidak bisa terbang, betul nggak saudara ya? Tidak bisa terbang toh. Jadi raja wali ini diawasi, perilakunya diawasi. Apanya yang diawasi? Di mana dia cari ikan, di mana dia cari makan itu di mana. Diawasi, oh dia cari makannya di sungai itu. Oh iya ya. Terus kemudian dicobai. Dicobai bagaimana saudara? Kemudian dikasih ikan di sebelahnya sungai saudara. Dikasih ikan segar di sebelahnya sungai saudara. Itu dikasih ikan di situ. Pada waktu dia mau menangkap ikan, dia lihat ikan itu saudara. Wah, ada ikan. Tapi Raja Wali pinter, dia tidak langsung percaya, ini ikan siapa? Makanya dia ngawasi sekelilingnya. Diawasi, dia lihat kiri, kanan, itu siapa ini? Tapi dia tidak melihat adanya satu danger, bahaya. Nah ini ada ikan gratis, masa aku harus kerja keras nangkap ikan sedangkan ikan ini ikan gratis, nanti siapa yang akan sayang diambil orang lain? Diambilnya ikan itu, saudara, dapat satu gratis. Tapi dia tidak sadar ada mata yang mengawasi dia di balik semak-semak ini. Saudara. Mengawasi perilakunya. Saudara. Nah sama pemburu raja wali, ikannya ditambahin supaya lebih banyak lagi, saudara. Nah lebih banyak lagi. Wah betul-betul kalau satu kurang, ini ditambahin, tidak usah kerja. Hidup jadi lebih mudah. Gitu. Tanpa sadar bahwa insting terhadap sesuatu yang aneh itu dimatikan sama pemburu raja wali. Aneh kan, ada ikan geletak kan di sebelahnya sungai, pasti ada yang taruh. Sudah, itu instingnya dimatikan oleh pemburu raja wali. Sehingga dia tidak merasa itu sesuatu yang aneh. Ini berkat. Ini berkat. Setiap hari ini. Satu kali di daerah dia tempat dia makan, dia sekarang makannya bukan dibawa ke sarangnya, dia makan di tepi sungai itu di atas batu, tapi satu kali dikasih jaring, saudara. Dikasih jaring. Begitu Raja Wali lihat jaring, langsung dia berputar lagi. Ini ada benda aneh ini. Benar, dia putar lagi, curiga dia. Dia kelilingi lagi, ada sesuatu yang membahayakan dia enggak, dia muter-muter, jaringnya tetap aja. Jaringnya tidak berubah ya. Dia tetap ada, sehingga akhirnya dia lihat, enggak terlalu menakutkan kok jaring ini, enggak. Dia bahkan dia ambil lagi ikannya ya. Dan bahkan karena berhari-hari jaring itu ditaruh di situ, akhirnya bagi dia jaring itu tidak membahayakan, dia bertengger di atas kayu yang tentunya di atas jaring ini saudara. Berkawan dengan sebetulnya ini yang sangat bahaya, ini bisa menangkap dia, tapi it's okay, nggak ada
Enggak, ini benda mati kok. Enggak ada bahayanya. Nah, jaring itu oleh penangkap Raja Wali diturunkan karena biasanya dia makan di atas batu ini dan makin lama makin diturunkan sama penangkapnya itu. Makin lama makin diturunkan. Dia tidak sadar akan hal itu, dia makan di situ enak-enakan. Somebody is watching. Seseorang sedang mengawasi itu semuanya. Dan terus setiap hari, dan kemudian akhirnya diturunkan, dia enak aja, ada makanan, daripada dibawa pulang, makan di situ dulu. Dia sampai kalau makannya itu sampai membungkuk-bungkuk gitu, dia tidak sadar bahwa itu diturunkan, makin lama diturunkan. Dan dari gambar ini dia tidak sadar ada satu hal yang berbeda, yaitu dari ini dikasih tali. Saudara lihat ini ya? Lihat ya, ada talinya itu, saudara lihat ya. Lihat ya, ada tali. Dia tidak sadar. Nah, itu tali tipis kok, satu tali kecil. Lah ini talinya banyak, nggak masalah. Ini, lihat ini, ini ada talinya di sini. Nggak masalah, saudara. Dan dia makan, kali ini dia makan dengan berdiri, tapi dia harus bongkok-bongkok itu. Tapi satu saat akhirnya pada waktu dia enak-enak makan, talinya ditarik dan tertangkaplah sang Raja Wali itu. Saudara, sulit sekali untuk menangkap Raja Wali yang terbang tinggi. Tapi bisa ditangkap, bukan di atas, bukan di sarangnya, tapi justru di bawah. Karena apa? Dimatikan insting dalam keadaan bahaya, alertness dia. Nah, orang yang mematikan hati nurani, setan juga sama. Dia ingin mematikan hati nurani kita sehingga danger, bahaya. Suara hati nurani mati dan akhirnya kita tertangkap dalam dosa dan kita tidak merasa kita bersalah. Dan hidup kita hancur. Nah kalau sudah begitu kita nyalain Tuhan, betul enggak saudara? Ya, jadi itu cara yang sama, hati-hati saudara dengan tipu muslihat iblis dalam hal ini. Saya mau cerita lagi saudara. Cerita apa ini saudara? Cerita golf, boleh ya saudara? Boleh ya? Nah di dalam dunia golf ini saudara, beberapa tahun yang lalu, diproduksi yang disebut illegal golf club. Jadi stick golf yang illegal. Ya. Yang illegal. Loh, ya, bedanya apa dengan yang legal? Ya kalau itu dipakai, kelentingan stick itu bisa menambah jarak pukulan 20 meter. Ya, lumayan kan 20 meter saudara. Lumayan saudara. Dan itu larisnya minta ampun saudara. Ini illegal club ini tidak boleh dipakai dalam pertandingan. Kalau kita bawa itu dalam bag golf kita, satu illegal club kita langsung disqualified. Langsung tidak boleh main saudara. Ini illegal itu. Tapi bisa laris di toko-toko golf saudara. Ya, dan akhirnya kenapa? Nggak usah latihan tes gitu. Wih lebih jauh, saya pernah nyoba itu. Waduh enak juga ya. Banyak yang senang saudara. Enggak salah toh saudara. Enggak salah. Orang merasa as long I enjoy. Aku enjoy, asal aku enjoy, illegal enggak apa-apa. Aku enggak merugikan siapa-siapa kok. Tapi as long aku enjoy. Ngerti enggak saudara? Enak toh, bisa gaya, pukul sedikit. Waduh, sama Pak Andreas bisa pukul lebih keras dari Pak Andreas. Walaupun Pak Andreas bertahun-tahun latihan golf, aku cuma didung itu langsung wuas. Gitu. Itulah yang terjadi di dalam dunia golf, saudara ya. Dan bukan hanya itu, saudara. Akhirnya berkembang menjadi illegal golf ball. Ini saudara, best illegal ball, saudara. Itu bisa dibeli di toko-toko golf di Amerika. Nah, kelentingan pantulan bola golf itu lebih kencang lagi. Yang tadi lebih keras di 20 meter, ini bisa lebih dari 10 meter lagi. Wow, luar biasa saudara. Laris di kalangan para pegolf saudara. Ya. Loh, aku beli
bukan untuk pertandingan kok. Aku untuk enjoy golf. Saudara. Aku enggak merugikan siapa-siapa. Saudara. Aku senang kalau aku bisa pukul bolanya keras. Jadi aku menikmati walaupun itu illegal, tidak legal. Nah itulah dunia yang sedang kita hidupi saat-saat ini. As long as I can enjoy, salah enggak masalah. Ini bahayanya itu begitu, saudara. Bahayanya apa? It will kill your conscience. Itu akan membunuh hati nurani kita, saudara. Jadi inilah yang makanya mesti dihadapi begini. Jadi akhirnya di dunia golf itu banyak yang illegal gini, saudara. Ya toh. Belum lagi illegal caddy. Ya bahaya juga. Iya kan jadi. Nah saya ngomong gini itu bukan berarti tidak membolehkan saudara main golf, saudara ya. Saya tetap menganjurkan saudara untuk main golf supaya masuk surga. Ya, karena salah satu olahraga yang ada di surga itu golf, saudara ya. Mazmur 23 mengatakan apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Ya, jadi itu ya gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tongkat apa yang bisa menghibur kita? Tongkat golf, saudara ya. Itu, tapi yang legal, jangan yang illegal gitu, saudara ya. Jadi ya itu, saudara ya toh. Dan saya dari sini saya ingatkan, jangan sampai ada jemaat-jemaat itu yang dari golf pindah pedal. Waduh, aduh saudara pedal. Pedal itu nggak ada di surga itu nggak ada, saudara. Ya, jadi kembalilah ke golf. Haleluya. Ini hanya selingan aja, saudara ya. Jadi, nah. As long I enjoy, salah enggak apa-apa. Aku enggak merugikan orang lain. Itu yang menghancurkan conscience kita. Itu yang dikatakan oleh John MacArthur itu bahwa kita ini tidak kehilangan kesuksesan, tapi kita pada waktu yang sama kita kehilangan conscience kita, kehilangan hati nurani kita. Amin, saudara. Ya, saya sampai dikritik sama ya, golf ini spesial, saudara ya. Karena ada jemaat yang WA saya, kirim foto-foto. Koan, ini loh pemandangan-pemandangan. Aku gak golf, tapi lihat pemandangan. Aku ini naik sepeda, bisa keliling sini, keliling sana. Lihat pemandangannya bagus-bagus. Kayak surga loh ini, ngomong gitu. Itu jemaat yang ngomong gitu ya. Ya saya tahu. Saya balas apa, saudara? Ya. Kamu dengan sepeda, kamu melihat surga. Saya dengan golf, saya berjalan di dalam surga. Loh lain tuh. Ya, betul ya Pak Hari ya, Pak Hari Sunoko. Pak Hari Sunoko ini yang tahu pemilik Vina Golf gitu. Waduh, gitu saudara ya. Saya mana tadi? Ya oke. Ya. Nah, bagaimana kalau hati kita sudah keras, hati nurani kita sudah mati. Bagaimana kita bisa memulihkan hati nurani itu? Karena itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang melakukan hal yang baik, tapi moralnya hancur. Nah kalau moralnya hancur, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa berelasi dengan kualitas yang baik? Bagaimana memulihkan hati nurani yang keras? Tidak ada cara lain adalah datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan mengakui dosa kita dalam pertobatan, saudara. Saudara ini penting sekali, saudara. Ya. Jadi semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin hati nurani kita semakin keras. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita katakan Tuhan, seperti Raja Daud mengatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, itu raja, saudara. Raja itu kan seringkali merasa paling benar, saudara. Tapi dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ngomong ujilah aku Tuhan. Dan terang Kristus akan menyinari hati kita, saudara. Dan Tuhan akan menunjukkan yang keliru. Dan kadang-kadang kan kita merasa benar, saya menganjurkan kepada saudara untuk sebelum tidur berdoa, Tuhan ujilah aku Tuhan. Kalau ada hal-hal yang keliru dan kadang-kadang Tuhan itu bisa mengingatkan kata-katamu hari ini kepada dia itu terlalu kasar. Jangan gitu. Oh iya Tuhan ampuni aku. Oh motifmu ini kurang. Jadi Kristus itu bisa menyinari hati kita sehingga kita bisa sadar akan kekurangan dan pelanggaran kita.
Dan kita bertobat, ampuni Tuhan aku. Nah, pertobatan itulah yang membuat hati nurani itu berdenyut kembali. Bum, bum, hidup kembali, saudara. Itu luar biasa. Makanya saudara, sampai kapanpun saudara menjadi orang Kristen, jangan jauhkan saudara dari kata pertobatan. Saudara. Kita harus bertobat. Kalau kita jauh dari kata pertobatan, satu kali hati kita bisa mengeras. Hati nurani kita bisa mengeras. Mari kita dekatkan dengan pertobatan. Pertobatan saja tidak cukup, saudara. Perlu direprogram, diisi dengan kebenaran firman. Ibrani 4 ayat 12 itu diprogram kembali. Karena apa? Nilai-nilai dunia itu sudah masuk. Ya. Dan kemudian akhirnya itu yang membentuk hati nurani kita itu harus direprogram lagi, saudara. Ya. Orang mungkin, kamu jujur ajur. Wah itu saudara, katanya orang dunia. Kalau kita jujur ajur, saudara. Sebetulnya kan yang penting itu jujur mujur, betul nggak ya? Dan diprogram ulang, saudara. Diprogram ulang. Hati nurani itu diprogram ulang. Jadi akhirnya jadi hidup kembali, saudara. Itu yang dari dalam, yang dari luar, saudara. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bisa mengingatkan kita kalau kita melakukan hal yang keliru, mereka negur kita, saudara. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudara. Saudara, dari anak sampai gede kita biasakan yang baik, tapi kalau diutus ke luar kota, keluar negeri atau apa, pergaulannya keliru, itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Bertahun-tahun dibiasakan baik, bisa rusak juga. Bahayanya gitu, saudara. Ya. Show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan aku teman-temanmu dan aku akan tunjukkan masa depanmu. Dan setelah itu kita mulai hati nurani kita berdetak kembali dan hidup kembali. Kita harus buat komitmen bahwa kita menolak kompromi terhadap dosa yang sekecil apapun juga. Nah kalau kita lakukan itu, hati nurani kita akan bertambah besar. Suaranya lebih jelas lagi dan lebih jelas lagi. Dan menjagai jalan-jalan kita. Sehingga kita bisa berjalan di atas kebenaran. Amin, saudara. Amin, saudara. Dan saudara, mungkin kita tidak menyadari ya. Ini saya bisa cerita panjang lebar tentang berkat daripada memiliki hati nurani yang benar, saudara. Salah satunya itu, when we have a clear conscience, kita itu mempunyai hati nurani yang murni. Satu tandanya, tadi kan hati nuraninya tumpul. Salah satu tandanya, we can sense the presence of God. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita kebaktian bukan hanya indahnya, puji-pujiannya, enaknya, ruangannya ada AC-nya, lucu pendetanya dan lain sebagainya. No. We can sense the presence of God. Pada waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Itulah. Pada waktu kita rasakan hadirat Tuhan, we become God's conscious. Kita sadar akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, we become self-conscious. Kita sadar akan diri kita sendiri yang akan membawa kita kepada self-righteousness. Merasa benar itu tadi. Tapi kalau kita sudah God's conscious, saudara, akhirnya mudah bagi kita untuk apa? Berubah. Karena Tuhan akan menentukan. Orang yang hati nuraninya tumpul itu sulit berubah. Itu tandanya itu. Sudah puluhan tahun jadi Kristen tapi tidak pernah berubah. Tanda dari ketumpulan dan kematian hati nuraninya itu. Sebetulnya kalau hati nurani itu dibiarkan hidup, kita akan dikoreksi dalam berbagai macam hal. Dan Alkitab mengatakan itulah yang menyebabkan kita disucikan. Kita tidak ada orang sempurna di sini, betul nggak, saudara? Ada orang yang sempurna di sini, saudara? Ya, gereja itu bukan untuk orang sempurna kok, saudara. Kalau ada saudara yang mencari gereja sempurna, tidak ada di Surabaya, tidak ada gereja yang sempurna. MDC bukan gereja yang sempurna, saudara. Misalkan saudara menemukan gereja yang sempurna di Surabaya ini, saudara. Dan saudara, wah ini begitu saudara masuk ke gereja itu jadi tidak sempurna. Gara-gara saudara, betul nggak, saudara? Iya kan, saudara? Ya, tidak ada gereja yang sempurna, kita tidak sempurna.
Tapi it's okay asal kita mau disempurnakan. Ya, jadi kita nggak sempurna. Kita bukan orang suci, asal mau disucikan. Jadi kita mau disempurnakan. Nah, maunya disempurnakan itu when our conscience, hati nurani kita hidup kembali. Dan disitulah kita berubah. Makin kita berubah, conscience kita, hati nurani kita bisa berdegup lebih kencang lagi dan membawa kita ke arah yang benar. Salah satu tanda bahwa hati nurani kita hidup, we can sense the presence of God. Dan hadirat Tuhan yang kita rasakan, itulah yang mendatangkan berkat. Itulah yang mendatangkan berkat. 1 Tawarikh 13 ayat 14, dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah. Tabut Allah itu lambang dari kehadiran Tuhan di bangsa Israel. Tinggal pada keluarga yang disebut Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dari segala yang dia punyai. Jadi ceritanya Daud jadi raja. Pertama kali yang dibawa itu adalah tabut Allah ke Yerusalem. Dia tempatkan hadirat Tuhan dalam pusat pemerintahan Raja Daud. Itu bedanya Raja Daud dan Raja Saul. Saul pada waktu jadi raja, he didn't care about the presence of God. Dia tidak terlalu care terhadap hadirat Tuhan. Tapi Raja Daud, dia bawa tabut itu. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, mandek, berhenti 3 bulan di rumah orang yang bernama Obed Edom. Dan Alkitab mengatakan pada waktu hadirat Tuhan di situ, rumahnya diberkati luar biasa. Saudara, when you have a clear conscience itu, saudara akan memiliki satu ruangan di mana Tuhan itu bisa bekerja memberkati kita semuanya. Amin, saudara. Ya, kita akan bisa merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, saudara. Damai itu enggak dijual di toko, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memberikan, saudara. Saya berdoa pada pagi siang hari ini, saudara, kita menghadap kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Setiap kita ada kekerasan hati nurani yang pasti ada, saudara. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan hati nurani kita. Datang dengan kejujuran, keterbukaan di hadapan Tuhan. Dan minta Tuhan menyelidiki hati kita seperti Raja Daud. Dan biarlah Tuhan yang memulihkan hati nurani kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin.